Christos anesti ek nekron. Saudara-saudara dan anak-anakku semua, pagi ini saya ingin mengajarkan tentang perkawinan dan rumah tangga. Kita akan belajar tentang perkawinan dan rumah tangga. Yang saya tanyakan adalah, kenapa sih manusia itu kawin? Ya. Semua makhluk hidup kawin dengan caranya sendiri. Anjing ya kawin, kucing ya kawin, ayam ya kawin, pohon ya kawin, ya tak? Manusia juga kawin. Lalu yang membedakan kawinnya manusia dengan kawinnya makhluk-makhluk yang bukan manusia itu apa? Kalau makhluk-makhluk yang bukan manusia itu tidak ada tuntutan moral. Nggak ada moral kan? Nanti anjing anaknya besar, ya kawin sama induknya, ya tak? Manusia kan tidak bisa begitu, ya kan? Ayam itu, ayam jago, setelah ayam betinanya bertelur, telurnya menetas, induknya ditinggal sama ayam jago itu, ya kan? Ayam jagonya nggak peduli sama induk betinanya, nggak peduli sama anak-anaknya yang menetas. Nah, manusia kalau hidup kayak gitu gimana? Kacau. Ya bukan manusia lah. Manusia tidak mempunyai tuntutan moral, bertanggung jawab terhadap keluarganya, bertanggung jawab pada istrinya, bertanggung jawab pada anak-anaknya. Nah, ini yang membedakan perkawinan antara makhluk-makhluk non-manusia dengan manusia. Loh, kenapa begitu? Kenapa manusia ini mempunyai tanggung jawab moral ketika mereka harus menikah? Karena kita mengatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Coba kita baca ya. Kita baca Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Kejadian 1 26-27, berfirmanlah Allah, baiklah kita mendirikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Terus? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Coba perhatikan ayat ini ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita ini juga secara gramatika, secara tata bahasa, kata kita ini menunjukkan apa? Jamak. Berarti Allah yang satu ini ternyata berbicara secara jamak. Kita. Nah, dengan siapa dia ngomong? Mari kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Nah, ayat 27 kita baca. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Stop. Kalau kata pertamanya kita, seharusnya bentuk ketiganya apa? Ya, mereka. Mereka. Kenapanya? Ya, mari kita menciptakan manusia menurut gambar kita. Tapi ada 7. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nya itu berapa? Nah, kalau kita tadi apa itu? Jamak. Berarti Allah itu Tritunggal. Diam di dalam dirinya yang satu ini ada 3 pribadi. Dari awal sudah kita lihat Allah itu adalah Tritunggal. Berarti kita manusia ini diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Tritunggal itu. Nah, Tritunggal itu apa sih? Coba kita lihat. Pertama-tama kita lihat Allah itu ada berapa sih? Kita baca Markus 12 ayat 29.
Oke, Markus 12 ayat 12 29. ayat yang ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah ya orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu berapa? Berarti menurut Yesus? Esa. Orang Kristen tidak menyembah tiga Allah. Orang Kristen menyembah hanya Allah yang Esa. Kita baca lagi di dalam Yohanes 17 ayat 3. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Terima kasih. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi menurut ajaran Yesus, Allah itu satu. Jadi kalau orang-orang Islam menuduh orang Kristen menyembah tiga Tuhan itu hanya tuduhan yang tidak ada dasarnya dari Alkitab. Di dalam Alkitab dijelaskan bahwa Allah itu adalah satu. Nah, mereka menuduh, ya tapi itu memang kalau Yesus kan nabi, nggak bisa. Yang merusak ajaran kalian itu Rasul Paulus itu loh, Paulus itu yang mengubah Allah yang satu menjadi Allah tiga. Sebelum mengiyakan atau menidakkan kata-kata orang ini, mari kita lihat. Yang dikatakan oleh Paulus mengenai Allah itu ada berapa, ya? Tolong bacakan. 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Kita baca. 1 Korintus pasal 8 ayat yang keempat. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Nah, apa kata Paulus? Tidak ada Allah yang lain daripada Allah yang Esa. Berarti mereka yang menuduh orang Kristen menyembah tiga Allah itu tidak benar secara Alkitab. Baik dari pihak Yesus maupun dari pihak Paulus. Kita baca juga Galatia 3:20. Kita baca di sana. Galatia 3 ayat yang ke-20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Allah adalah satu. Jadi kita lihat Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa kita percaya pada satu Allah. Allah itu hanya satu. Nah, Allah yang satu ini siapa gitu? Pertanyaan sekarang. Nah, ini di dalam kalau Kristen banyak kebingungan. Allah yang satu itu ya Tuhan Yesus itu. Loh, kalau Allah yang satu Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus berdoa pada Allah, kepada Allah yang mana lagi dia ini berdoa? Itu kan? Kan berdoa dia. Waktu dia disalib bilang apa dia? Allahku, loh, kok dia punya Allah? Nah, makanya untuk jelasnya kita harus tahu ajaran Alkitab mengenai Tritunggal, sehingga kita ditanya orang Islam tidak bingung. Di samping kita harus tahu iman kita sendiri. Ya. Nah, Allah yang satu ini siapa sih? Menurut Yesus. Kita baca di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-1. Yohanes 17 ayat yang pertama. Demikianlah kata Yesus, lalu ia mengenadakan ke langit dan berkata, Bapa. Stop. Berarti Yesus berdoa kepada siapa? Bapa. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Stop. Berarti satu-satunya Allah yang Bapa itu siapa? Allah yang benar. Bapa tadi. Jadi Allah yang esa itu Allah Bapa itu. Nah, itu kata Yesus. Dan ditegaskan lagi oleh Paulus. 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Stop. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Siapa itu? Bapa. Nah, pertanyaan sekarang, kalau gitu Yesus itu siapa? Kalau Allah itu adalah Bapa dan Yesus berdoa kepada Bapa, lalu Yesus itu siapa? Mari kita baca. Kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 5. Apa kata Yesus kepada Bapa? Yohanes 17 ayat yang ke-5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti Yesus ada di mana sebelum dunia ada? Di dalam dunia. Di hadirat Allah.
Kira-kira bentuknya manusia nggak waktu itu? Ya enggak lah, dunianya aja belum datang kok. Dunianya aja belum ada. Berarti manusia belum ada. Jadi Yesus berada di hadirat Bapa bukan dalam bentuk manusia, tapi bentuk ilahi. Nah, di hadirat Bapa itu di mananya? Kita baca dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-42. Yohanes 8 ayat 42. Ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Nah, kalau dia keluar dari Allah, berarti tadinya di mananya Allah? Di dalamnya Allah. Ya. Jadi Yesus sebelum dunia dijadikan itu sudah ada di hadirat Allah, dan dia menyatakan aku keluar dari Allah. Berarti kalau gitu tadinya di mana? Di dalamnya Allah. Ada dua Allah atau satu Allah kalau gitu? Ya satu. Nah, sebagai apa Yesus ada di dalamnya Allah ini? Siapa Allah tadi? Bapa. Sebagai apa Yesus ada di dalamnya Allah ini? Yohanes 1 ayat 18 kita baca. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mengatakan. Jadi di pangkuan Bapa, pangkuan ini bukan artinya Allah itu bersila lalu anaknya dipangkukan. Itu bukan bahasa biologis. Bahasa teologis artinya dalam kedekatan dengan Allah yang paling dalam. Ya istilahnya dalam Allah. Itu ada siapa? Anak tunggal. Berarti di dalam Allah ini ada yang disebut anak tunggal. Kenapa begitu? Sebab Allah yang esa tadi disebut siapa? Bapa. Sebutan ini kekal atau tidak? Harus dong. Kalau Allah itu kekal, berarti sebutannya harus kekal. Sebab kalau nggak kekal, berarti Allah itu berubah. Betul? Nah, kalau Allah itu disebut Bapa dari kekal, ya namanya Bapa gitu loh. Nah, dalam dunia orang disebut Bapa kalau apa? Punya anak. Betul? Kalau nggak punya anak, mana bisa disebut Bapa? Nah, supaya Allah itu sejak kekal disebut Bapa, maka harus sejak kekal ada yang disebut anak. Betul? Supaya sejak kekal Allah ini dapat disebut Bapa, maka sejak kekal dalam dirinya harus ada yang disebut anak. Ternyata itu ada gitu. Yang disebut anak tunggal Allah. Loh, kalau gitu anak tunggal Allah ini apa? Itu pertanyaan lagi. Yang disebut anak tunggal Allah ini apa? Kita baca dalam Ibrani pasal 1 ayat 2. Ibrani 1 ayat 2 kita baca di sana. Ayat yang kedua, maka pada akhir zaman ini dia telah pada zaman akhir ini dia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang ia telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, oleh siapa Allah menjadikan alam semesta? Oleh dia. Anaknya ini. Padahal anaknya tadi di mana? Di dalamnya Allah. Dan kita tahu dalam kitab Kejadian, melalui apa Allah menjadikan alam semesta? Firman. Berarti kalau itu yang disebut anak itu siapa? Ya Firman itu. Mari kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah. Kejadian 1 ayat 1. Oke. Jalan 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, pada mulanya siapa yang menciptakan? Allah. Ayat 3. Berfirmanlah Allah. Ayat 6. Berfirmanlah Allah. Ayat 9. Berfirmanlah Allah. Ayat 11. Berfirmanlah Allah. Dan seterusnya. Berarti Allah menjadikan alam semesta melalui apa? Firman. Karena dia berfirman jadi berfirman jadi. Oke? Allah menjadikan alam semesta melalui firman. Di dalam Ibrani 1 ayat 2, Allah menjadikan alam semesta melalui anak. Jadi kalau itu yang disebut anak itu apa? Firman. Nah, firman itu ada di mana ya Allah tadi? Di dalam Allah. Coba kita baca Yohanes 1 ayat 1.
Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu. Jangan cepat-cepat supaya yang lain bukannya tunggu yang lain, jangan kamu sendiri, yang lain juga. Supaya yang lain tunggu lihat yang lain. Yohanes 1 ayat 1 tolong baca. Yohanes 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah itu, bersama-sama itu di mananya? Di dalamnya, sudah kita baca tadi. Terus? Dan firman itu adalah Allah. Firman itu Allah. Kalau sesuatu hanya ada dalam saya, ya saya gitu kan. Contohnya, firman itu apa sih kalau bahasa biasa gitu? Kata-kata. Ya. Kata-kata saya itu identik dengan diri saya enggak? Iya. Iyalah. Apa yang saya katakan itu adalah yang dalam pikiran saya. Apa yang saya katakan munculnya itu adalah merupakan karakter saya yang muncul. Betul? Contohnya saja. Saya karena Pak Guntur dan keluarganya. Saya pulang ke Jakarta, ternyata kacamata saya ketinggalan. Saya telepon dari Jakarta, yang terima itu. Tuh, apa ada? Oh ada, tunggu saya panggilkan, gitu kan? Nah, terus bilangnya apa itu? Pak ada telepon. Kalau jawabnya, Bapak tanya siapa? Lalu Bapak jawabnya suara. Enggak kan? Jawabnya apa? Romo Daniel. Biar betul hanya suaranya. Biar betul hanya kata-katanya. Jadi kata-kata saya identik dengan saya. Firman-Nya Allah identik dengan Allah. Jadi kalau Yesus itu disebut Allah, artinya bukan Allah Bapa gitu, bukan. Kalau Yesus itu disebut Allah, dia memiliki sifat yang identik dengan Allah, sebab dia adalah firman-Nya Allah. Sebab tinggalnya di dalam Allah. Jelas ya? Teruskan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Artinya dari semula sejak kekal bersama dengan Allah. Jadi Allah selalu ada dengan firman-Nya. Tanpa firman, Allah nggak ada. Ya toh? Tanpa Allah, firman juga tidak ada. Allah dan firman-Nya itu selalu satu. Ya. Teruskan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa? Firman tadi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Terus? Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Nah, seandainya Allah itu bisu, nggak punya firman, nggak ada apa-apa ini. Saudara juga nggak ada, saya juga nggak ada, karena semua terjadi karena firman. Jadi asal usul manusia itu siapa? Ya firman, ya Yesus ini. Gitu loh. Setelah jadi manusia baru bernama Yesus. Tadinya belum bernama Yesus. Ya, tadinya nggak punya nama, ya satu dengan Bapa gitu loh. Hanya setelah jadi manusia dia bernama Yesus. Mari Ustaz. Punya nama juga setelah sekian lama. Iya, kita langsung pelajaran aja dulu. Karena kota nggak bikin prospora. Oke, tanggal berapa ini? 21 Desember 2014. Kita berada di Taman Kopo Indah, Bandung, di rumah Kang Tatang. Ya, dan Tatang. Baik, kita lagi menjelaskan tertunggal karena kita berbicara tentang hubungan ini dengan pernikahan. Oke. Jadi kita lihat di situ tadi apa? Ayat berapa tadi? 3. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh firman ini. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari. Kalau tidak ada firman, maka tidak ada apa-apa di dunia ini. Jelas. Jadi yang disebut putra Allah itu apa? Firman Allah. Mengapa sih firman Allah disebut putra Allah? Karena Allah ada Bapa. Ya mengapa Allah itu Bapak Allah itu laki-laki? Nah, gitu ya. Jadi gini, kan Yesus mengatakan aku keluar dari Allah. Ketika yang keluar dari Allah itu wujud manusianya atau bukan? Bukan, wujud manusianya keluar dari Bunda Maria, dilahirkan oleh Bunda Maria. Dia keluar dari Allah sebelum dia jadi manusia sebagai firman. Nah, kalau dia keluar Allah,
Berarti tadinya di mana? Di dalam Allah. Jadi firman-Nya Allah itu ya ada di dalam Allah. Jadi Allah itu seolah-olah mengandung firman-Nya sendiri. Contohnya, tadi dari Jakarta sebelum saya ke sini, kira-kira saya punya ide mau mengajarkan apa tidak? Pasti. Jadi pikiran saya mengandung ide, mengandung kata-kata. Kata-kata yang belum diucapkan itulah pikiran. Nah, pikiran itu terkandung dalam diri seseorang. Lalu yang saya kandung tadi dari Jakarta itu sekarang saya lahirkan dalam wujud kata-kata. Yang dikandung lalu dilahirkan itu namanya apa? Anak. Itulah sebabnya firman Allah disebut anak. Karena dikandung oleh Allah lalu dikeluarkan oleh Allah. Itulah sebabnya firman Allah itu disebut anak. Tapi Allah itu secara jasmani tidak punya anak, nggak beranak, tidak diperanakan secara jasmani. Sebab ini anak ini adalah arti kias untuk menunjuk dikandungnya firman dalam Allah dan dikeluarkan firman itu dari Allah. Allah ada berapa menurut Alkitab? Esa. Kalau gitu firmannya ada berapa? Esa pula. Firman tadi disebut apa? Anak. Anak yang cuma satu itu anak apa? Itulah sebabnya anak Allah ya, firman Allah yang satu-satunya itu disebut anak tunggal. Jelas ya? Jadi sebenarnya kita gak ada masalah ketika orang Islam mengatakan lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya memang kalau secara fisik gak diperanakan. Kalau yang diperanakan artinya harus ada istrinya. Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci. Allah itu Allah. Tidak punya batasan kelamin. Ya. Oleh karena itu sekarang kita mengerti kalau begitu bahwa Bapa dan Putra itu tak lain adalah Allah yang esa dan firman-nya. Ya. Yang disebut Bapa itu adalah Allah yang esa, yang disebut Putra itu adalah firman-nya. Karena firman itu cuma satu, disebut putra, maka disebut anak tunggal. Nah bedanya apa? Yesus disebut anak Allah dan kita disebut anak Allah. Yesus disebut anak Allah karena memang dia firman Allah yang dikandung dari Allah, keluar dari Allah. Kita disebut anak Allah karena kita diadopsi oleh penebusan melalui Yesus. Kita beda. Jadi kalau ada orang Islam tanya sama kalian, anak Allah kan bukannya Yesus, kita juga anak Allah. Iya, sebutannya. Tapi dalam realitanya maknanya beda. Kita disebut anak Allah karena kita percaya pada Yesus. Kalau Yesus anak Allah, ya memang anak Allah dalam pengertian firman yang keluar dari Allah. Coba kita baca di dalam Galatia pasal yang ketiga 26. Galatia 3 ayat 26. Tolong bacakan. Galatia ayat yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman. Nah, beda kan? Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman. Kalau Yesus bukan karena iman. Yesus karena dia firman yang keluar dari Bapa. Jadi nanti kalau ada orang yang tanya, kan menurut Alkitab bukan hanya Yesus saja anak Allah. Ya jelaskan pengertian anak Allah untuk Yesus dan pengertian anak Allah untuk manusia lain. Pengertian anak Allah untuk Yesus karena dia firman-Nya Allah yang terkandung oleh Allah dan keluar dari Allah. Yang gitu itu cuma satu, ya Yesus itu. Maka dia disebut anak tunggal. Jelas ini ya. Jadi kalau dipertanya Allah punya anak yang lain, iya ada kata-kata anak yang lain tapi beda maknanya. Ya, anak yang seperti Yesus, yang dewa seperti Yesus, ya cuma Yesus itu, kan itu artinya firman. Jelas ya? Nah, oke. Jadi dalam Allah ini ada firman Allah. Tapi di dalam Allah juga ada rohnya Allah. Coba kita baca dalam Yohanes 15 ayat 26. Katakan kemana? Ini mohon. Yohanes 15 ayat yang ke-26.
Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Roh kebenaran keluar dari mana? Dari Bapa. Kalau roh kebenaran keluar dari Bapa, berarti roh ini berasalnya dari siapa? Bapa. Anak dibenarkan dari siapa? Bapa. Roh dikeluarkan dari siapa? Bapa. Berarti ada berapa Allah? Satu, ya Bapa. Bapa itulah sumber keesaan Tritunggal. Karena dari Bapa diperanakan firman-Nya, dari Bapa dikeluarkan rohnya. Sementara firman tinggal dalam Bapa, roh juga tinggal dalam Bapa. Coba kita baca 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri. Nah, kalau roh menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, berarti roh itu ada di mana? Ada di dalam Allah. Jelas? Kalau roh itu menyelidiki segala sesuatu di dalam Allah, berarti roh itu ada di dalam Allah. Ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam. Nah, rohnya manusia ada di mana? Di dalam manusia. Terus demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh. kalau gitu roh Allah ada di mana? Di dalam Allah. Sebagaimana rohnya manusia ada dalam manusia, maka rohnya Allah ada di dalam Allah. Berapa Allah kalau gitu? Ya satu. Bapa, di dalamnya ada firman-Nya yang disebut anak, di dalamnya ada rohnya yang disebut roh kudus. Nah kalau gitu, karena roh kudus itu tinggalnya dalam Allah, dia punya sifat yang sama dengan Allah tidak? Iyalah. Mari kita baca 1 Yohanes 3:24. 1 Yohanes 1 Yohanes 3:24. 1 Yohanes 3 ayatnya 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya. Ayat keras supaya bisa terekam. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh. Nah, Allah ada di dalam kita, yaitu roh. Demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita, yaitu roh. Berarti roh ini siapa? Bersifat apa? Allah itu. Ada 3 Allah atau 1 Allah? Satu. Roh disebut Allah karena bukan dia itu Allah Bapa, bukan. Karena roh ini ada di dalamnya Allah, mengambil sifat yang sama dengan Allah, maka dia disebut Allah juga. Firman juga disebut Allah karena dia juga tinggalnya di dalam Allah, mengambil bagian dengan sifat Allah yang sama. Tapi yang disebut Allah adalah Bapa itu. Allah yang besar itu adalah Bapa. Karena rohnya dan firman-Nya. Nah, jelas sekarang Tritunggal itu apa ya? Lalu hubungannya apa dong sekarang antara Allah dan firman-Nya ini? Kita baca dalam Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24 kita baca. Yohanes 17 ayat yang ke-24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sebab Engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Aku berada di hadirat-Mu sebelum dunia dijadikan. Ya kan? Berarti firman Allah itu sejak dunia sebelum dunia dijadikan ada bersama Allah, dan dia ini dikasihi Allah gitu loh. Allah sibuk mengasihi firman-Nya. Allah sibuk mengasihi anak tunggalnya ini di dalam alam kebenaran. Tapi bukan hanya Allah mengasihi firman,
firman ini juga mengasihi Allah. Menunjukkan firman bukan hanya bunyi. Kalau manusia, firmannya itu hanya bunyi saja. Tapi dalam Allah ternyata enggak. Firman itu memiliki kesadaran. Karena juga bisa dikasihi, lalu bisa mengasihi. Coba kita baca dalam kisah Yohanes pasal yang ke-14 ayat 31. Yohanes 14 ayat 31. ayat yang ke-31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Nah, supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan Bapa mengasihi aku. Jadi di dalam diri Allah yang esa itu ada cinta kasih timbal balik antara Allah dan firman-Nya, firman dengan Allah. Allah memfokuskan fokus cintanya pada firman. Firman merefleksikan cinta itu kembali kepada Allah. Nah, Roh Kudus kerjanya apa dong? Di dalam diri Allah ini. Kita baca dalam Roma 5:5. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniai. Nah, kasih Allah dicurahkan pada siapa? Oleh Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu tugasnya apa? Fungsinya apa? Mencurahkan kasihnya Allah. Setelah ada manusia, kasihnya Allah itu dicurahkan pada manusia. Nah, sebelum ada manusia, ketika di alam kekal, kepada siapa kasih ini dicurahkan oleh Roh Kudus? Kepada satu-satunya di alam kekal dikasih Allah. Siapa itu? Ya, firman tadi. Berarti Roh Kudus mencurahkan kasih Allah itu kepada firman. Firman mengembalikan kasih Allah itu kepada Bapa melalui Roh Kudus, sehingga di dalam diri Allah yang esa ini terjadi cinta kasih timbal balik dari Bapa kepada Putra di dalam Roh Kudus, dari Putra kepada Bapa di dalam Roh Kudus, sehingga di dalam Allah yang satu ada aliran cinta kasih tanpa henti. Sehingga gerak hidup di dalam diri Allah itu adalah gerak kasih. Kasih itu menjadi identitas terdalam dari Allah. Itulah sebabnya disebut Allah itu kasih. Jelas? 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Coba kita baca. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 ya. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, mengapa Allah itu kasih? Ya karena hidupnya yang Tritunggal tadi. Bapa mengasihi Putra, Putra mengasihi Bapa di dalam Roh Kudus yang mencurahkan kasih tadi. Itulah sebabnya Allah itu disebut kasih. Sehingga kalau kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam Allah. Mari Tante, mari selalu masuk. Ini mamanya Pak Tatang. Mau bilang. Ini Pak Guntur, ini dengan keluarganya. Itu ibu yang di belakang itu, Ibu Guntur. Ya. Ya. Sudah ya, terima kasih ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, biarpun mulutnya ngaku kenal Allah. Sebab pengenalan Allah ini dibuktikan dengan tindakannya. Bukan hanya bunyi, oh saya kenal Allah. Orang boleh rajin ke gereja tiap minggu, boleh sembahyang tiap minggu, kalau hidupnya tidak ada kasih, dia tetap tidak mengenal Allah. Karena Allah itu kasih.
Hanya kalau kita hidup dalam kasih, itulah kita ada dalam Allah. Jelas ini ya? Nah, baik. Tadi kan kita katakan kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya toh? Dan ternyata Allah yang kita percaya itu adalah Allah Tritunggal. Dan sudah saya jelaskan Tritunggal itu apa. Berarti kalau begitu, kalau kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, menurut gambar dan rupa Allah, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tritunggal Maha Kudus. Nah, fokus pembicaraan kita tadi adalah mengenai perkawinan dan keluarga. Loh, apa hubungannya dengan Tritunggal ini? Sangat erat hubungannya. Karena itu fondasi daripada eksistensi kita. Fondasi keberadaan kita. Kembali kepada Kejadian pasal 1 ayat 26 27 tadi. Kejadian pasal 1 ayatnya 26 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Stop. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Padahal kita itu kata jamak kan? Kita ini kata jamak. Tapi ada 7 kita baca. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nah, ternyata ketika disebutkan gantinya, dan ini tidak cocok secara gramatika. Kalau kita seharusnya mereka. Toh kita jadinya nya. Menunjukkan apa? Bahwa Allah itu memang satu, tetapi di dalam dirinya ada 3 pribadi. Siapa itu? Bapa, Putra, Roh Kudus tadi. Allah, firman-Nya, dan Roh-Nya. Nah, jadi kata lagi, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Jadi kalau dia ada berapa orang? 1. Jadi manusia atau kemanusiaan itu cuma 1. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Loh, kok dia jadi mereka? Sama kita jadinya tadi. Dia di sini menunjukkan satu kemanusiaan yang merupakan gambaran satu keesaan Allah. Mereka ini menunjukkan 2 manifestasi dari kemanusiaan yang sama. Laki-laki dan perempuan itu adalah 2 manifestasi dari kemanusiaan yang sama. Oleh karena itu perempuan tidak lebih rendah dari laki-laki. Kedudukan perempuan tidak lebih rendah dari laki-laki. Kenapa? Merupakan dari kemanusiaan yang satu. Makanya ketika perempuan diciptakan dikatakan begini, kita baca dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Iya tak? Jadi tulangnya itu satu dengan tulangnya laki-laki, berarti sama kemanusiaan. Dagingnya satu dengan laki-laki. Makanya suami dan istri tidak boleh saling menyakiti suatu daging, saling memilih daging satu dengan daging yang lain. Dagingnya istri adalah dagingmu, tulangnya istri adalah tulangmu. Ini dia kelihatan. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Terus dia akan dinamai perempuan. Perempuan dalam bahasa Ibrani itu Isha. Kalau bahasa Arab Anisa. Dalam bahasa Ibrani Isha. Ya, dia akan disebut Isha. Terus sebab dia diambil dari laki-laki. Karena dia diambil dari Ish. Laki-laki itu Ish, perempuan Isha. Jadi kalau menjadi bahasa Indonesia,
laki-laki dan lakiwati. Tapi kan nggak ada bahasa Indonesia lakiwati. Ya. Jadi perempuan itu disebut lakiwati menunjukkan apa? Identitas dan kedudukannya sejajar dengan laki-laki, hanya dia bentuk perempuan. Ini luar biasa pelajarannya. Banyak orang merendahkan perempuan, disangka perempuan lebih rendah dari diri, yang enggak. Menurut Alkitab, perempuan adalah sejajar dengan laki-laki. Ya memang fungsinya beda nanti, ini akan terlihat. Tapi secara kemanusiaan itu sejajar, setara. Coba kita baca dalam 1 Korintus 11. Nah, makanya mulainya harus dari Tritunggal. Kalau nggak dari Tritunggal nggak ngerti itu. Kita harus mengerti Tritunggal itu apa, baru kita mengerti siapa kita. Sebab akar keberadaan kita itu berasal dari Allah. Ya. Kita baca 1 Korintus 11 ya. 1 Korintus 11 kita baca ayat ayat 8. 1 Korintus 11 ayat yang ke-8. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Ya, karena perempuan diambil dari tulang iganya. Terus, dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Karena apa? Tidak baik laki-laki itu sendiri saja. Maka aku ciptakan apa? Penolong. Jadi perempuan itu bukan budaknya laki-laki, bukan. Perempuan itu adalah penolong yang sepadan, tidak lebih rendah. Sepadan karena sama punya kodrat yang sama. Alangkah banyaknya manusia menyalahgunakan perempuan karena tidak mengerti ajaran ini. Karena egoisme laki-laki aja. Nah, makanya kalian yang muda-muda perlu mengerti, nanti kalau menikah, cara kalian mengatur hidup rumah tangga harus sesuai dengan firman Tuhan ini, sehingga terjadi harmoni dalam rumah tangga. Kalau enggak, yang ada cuma kekacauan dalam rumah tangga itu, pertengkaran tidak habis-habisnya karena tidak mengerti posisinya satu dengan yang lain, dan itu dosa. Ya. Teruskan ayat yang 12. Sebab sama seperti perempuan. Ayat 11-12. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Nah, dua-duanya saling membutuhkan karena memang penolong kan. Jadi perempuan bukan alat pemuas nafsu laki-laki. Perempuan tidak boleh diperlakukan semena-mena. Menurut Alkitab dikatakan bahwa dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Lebih konyol lagi pada abad-abad awal bangsa Yahudi kalau mereka berdoa, ya Tuhan, saya bersyukur saya tidak menciptakan menjadi perempuan. Dan saya kira itu hanya dari abad pertama. Saya beberapa tahun yang lalu baca doa Yahudi, ternyata doa itu masih ada sampai sekarang. Jadi dalam pemikiran orang Yahudi, perempuan itu lebih tinggi dari binatang, tapi lebih rendah dari laki-laki. Ya itu tidak alkitabiah sama sekali. Mana ada begitu? Perempuan itu lebih tinggi dari binatang, tapi lebih rendah dari laki-laki. Nggak ada dalam Alkitab itu. Itu penyalahgunaan aja. Dan banyak budaya-budaya yang begitu. Mentang-mentang dia laki-laki, dia merasa dia berkuasa menjadi tuan dalam keluarga. Ya memang menjadi pimpinan, tapi bukan menjadi tuan. Menjadi tuan hubungan dengan budak, bukan. Karena kita mengatakan tidak ada laki-laki tanpa perempuan, tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Teruskan ayat 12. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki. Awalnya
Demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Sesudah itu, berarti satu saling berhutang dengan yang lain mengenai eksistensi. Iya dulu sih perempuan dari laki-laki, tapi sudah itu mana laki-laki keluar dari pohon pisang? Tidak ada laki-laki keluar dari pohon pisang atau dari batu kecuali Sun Wukong. Iya. Dengan mudah. Sun Wukong kan keluar dari batu. Tangan mudah. Tapi nah di sini kita melihat keterkaitannya antara dua ekspresi kemanusiaan ini, laki-laki dan perempuan. Nah, dengan demikian kalau kita melihat hubungan semacam ini, kita melihat dalam Alkitab sebagaimana perempuan itu keluarnya dari laki-laki. Coba kita baca dalam Kejadian 2 ya, ayatnya yang ke 21. Kejadian 2 Ayat 18 dulu. Ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tidak baik. Untuk kebaikan manusia lah, maka ada hubungan suami istri. Untuk kebaikan laki-laki lah, maka Tuhan memberikan wanita. Dan Alkitab mengatakan hubungan itu hubungan sepadan. Ya. Terus ayat yang ke-21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi Tuhanlah yang mengendai terjadinya perkawinan. Tuhan yang menuntunlah perempuan itu kepada laki-laki untuk membantu, untuk menolong laki-laki. Terus, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. ia akan disebut Isha karena dia diambil dari Ish. Ia akan disebut Lakiwati karena dia disebut diambil dari laki-laki. Jelas itu ya? Nah, sekarang karena manusia ini diambil dari bahan yang sama, perempuan itu diambil dari bahannya lelaki, dan keadaan dua ini adalah lambang dari tertunggal. Firman keluar dari Bapa, dari siapa? Perempuan keluar dari siapa? Kalau gitu laki-laki itu gambarannya siapa? Allah Bapa. Perempuan gambarannya siapa? Firman. Nah, hubungan antara Bapa dan Firman sejak kekal hubungan apa? Kasih. Siapa yang mencurahkan kasih tadi? Roh Kudus. Itulah sebabnya mengapa laki-laki dan perempuan ada ketertarikan cinta. Bukan cowok dengan cowok, ada cewek dengan cewek. Ya, itulah mengapa laki-laki dan perempuan ada saling tertarik, sebab laki-laki dan perempuan berasal dari bahan yang sama sebagai gambaran Tritunggal. Sebagaimana laki-laki itu gambaran Bapa, perempuan gambaran Putra, cinta kasih yang mengikat itu gambaran Roh Kudus yang mencurahkan kasihnya. Berarti kalau gitu, keberadaan kita sebagai laki-laki dan keberadaan kita sebagai perempuan dan ketertarikan antara laki-laki dan perempuan ini adalah akarnya dari diri Allah sendiri. Makanya jangan disalahgunakan atau dibuat sewenang-wenang. Nah, itulah sebabnya mengapa, karena ada daya tarik inilah maka terjadilah perkawinan. Dorongan-dorongan seksual yang ada pada manusia itu hanya boleh diekspresikan khusus dalam pernikahan saja, karena itu tujuannya untuk mengikat batin. Itulah sebabnya sebagai sang Bapa tidak punya
tidak punya dua firman. Tanpa punya berapa firman? Ya satu. Demikianlah laki-laki tidak diizinkan punya dua perempuan. Itulah sebabnya mengapa tidak ada poligami dalam iman Kristen. Karena landasannya dari Tritunggal ini. Sebagaimana sang Bapa tidak punya firman lain yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh firman saya satu-satunya itu, demikianlah laki-laki tidak boleh punya will yang tersembunyi di samping istrinya yang sah. Itu melanggar gambaran Tritunggal Maha Kudus. Sebagaimana Bapa dan Putra tidak pernah pisah sampai kekal dan kekal, demikianlah ketika orang menikah, perpikiran perceraian itu harus jauh-jauh disingkirkan. Kalau aku nikah, selamanya aku akan bahagia dengan istriku satu-satunya ini. Kalau aku nikah, aku akan memberikan hidupku pada istriku ini. Kenapa? Karena dikatakan juga dalam Yohanes 5 ayat 25-26. Ternyata ajaran Tritunggal bukan hanya teori kan akhirnya. Ini praktek dalam kehidupan. Kita percaya Tritunggal tapi hidup kita kayak setan, terus gimana? Ya. Kita baca dalam Yohanes 5 ayat 26. Yohanes 5 ayat yang ke-26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, sebagaimana Bapa memberikan hidupnya pada anak, sehingga anak punya kehidupan. Anak punya independensi. Demikianlah suami harus memberikan hidupnya kepada istrinya, sehingga istri itu juga punya independensi. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip Tritunggal ini dalam rumah tangga, suami tidak boleh menjadi pengontrol dalam arti negatif. Mengontrol jalan rumah tangga sih boleh, tanya ini apa-apa, tapi mengontrol kebebasan istrinya itu tidak cocok dengan prinsip ini. Bapa memberikan hidupnya kepada putra, sehingga putra punya hidup pada dirinya sendiri. Berarti putra punya kebebasan. Dan kalau putra tunduk pada Bapa, itu oleh kehendak bebasnya. Rumah tangga juga begitu. Inti rumah tangga harus berdasarkan cinta kasih tadi. Sebab pertama kita tertarik karena cinta. Sebab kita diciptakan oleh cinta itu, dan kita harus hidup dengan cinta itu. Keadaan kita sebagai laki-laki dan perempuan memang akibat dari gambaran Tritunggal Maha Kudus, yang inti hidupnya adalah cinta tadi. Yang inti hidupnya adalah cinta kasih tadi. Jelas ini ya? Nah, cinta kasih ini akhirnya disahkan dalam perkawinan. Coba kita baca Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Nah, berarti laki-laki mulai bersikap independen, membentuk unit Tritunggalnya sendiri. Orang tua sudah punya unit Tritunggalnya, selesai tugasnya. Nah, sekarang aku punya unit Tritunggalku sendiri dengan istriku, dengan cinta kasih yang aku pada istriku. Meninggalkan orang ayah dan ibu. Nah, meninggalkan ayah ibunya itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan pesta pernikahan. Saat itu si laki-laki dan perempuan mendeklarasikan, Papa, Mama, aku sekarang bukan tanggung jawabmu lagi. Aku ingin membentuk unit gambar Tritunggal di dalam hidupku sendiri. Disaksikan oleh keluarga, disaksikan oleh teman. Inilah saat dia meninggalkan ayahnya dan ibunya. Terus? Dan bersatu dengan istrinya. Bersatu.
bersatu dalam batin, bersatu dalam tekad, bersatu dalam kehidupan. Oleh karena itu kalau dalam gereja upacara pernikahan itu, salah satu upacaranya adalah minum cawan bersama. Kenapa minum cawan bersama? Isinya anggur. Cawan itu lambang cawan kehidupan. Ini janji si laki-laki dan perempuan ini, Dinda, Kanda, mari kita reguk kehidupan ini bersama-sama. Loh, anggur, kenapa tidak teh? Karena anggur itu punya 3 sifat. Memabukkan, menggembirakan, bikin pusing. Nah, hidup itu seperti itu. Kadang-kadang kita, ya, aku rego bersama kehidupan bersamamu dalam keadaan pusing pun, mabuk pun. Biasanya waktu laki-laki saja. Mabuk tidak pulang-pulang, tak kemana, gitu. Anaknya ditinggalkan. Makanya kalau jadi laki-laki jangan seperti ayam jago. Ayam jago itu nikahan ayam betina, tinggal pergi nggak peduli, itu laki-laki tipe ayam jago. Jadi kalau laki-laki tipe beburung merpati, apa? Menunggu telurnya sampai telur itu menetas, sama-sama memberi makan anak-anaknya. Gitu kan kalau burung merpati. Dalam alam itu banyak pelajaran kita pelajari. Jangan jadi laki-laki tipe ayam jago. Jadilah laki-laki tipe burung dara yang menunggui, memelihara ketika istrinya itu memelihara anaknya, gitu ya. Dikatakan di sini lagi, coba kita kembali pada kejadian itu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging ini berbicara tentang kesatuan secara fisik juga. Oleh karena itu kesatuan jasmani itu hanya boleh dilakukan dalam pernikahan, bukan di luarnya. Makanya kalau kamu pacaran jangan sampai melakukan itu. Tidak punya pacar. Tidak boleh. Dosa itu. Itu namanya percabulan. Ya. Itu tidak boleh dilakukan di luar pernikahan. Dan kalau sudah punya istri, jangan selewengkan kesana kemari. Sebab itu hak istri. Tubuhmu adalah miliknya istri, tubuh istri adalah milik suami. Jadi, oh ini tubuhku terserah aku, ya enggak. Kamu jadikan dalam perkawinan, dan kalau kamu percaya pada Tuhan, kamu harus mengikuti aturan Tuhan, bukan aturanmu, gitu kan? Coba kita baca dalam 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7 ayatnya yang ke-45. 1 Korintus 7 ayat ke-4 dan ke-5. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istri. Nah, ya toh? Setelah menikah, tubuhmu bukan milikmu, itu milik istrimu. Dan kamu tidak berhak membuat selewengan kesana kemari. Sekarang sudah dimiliki istri kok. Istri juga begitu. Jadi banyak orang tidak sadar. Ya mungkin gereja tidak mengajarkan ini masalahnya. Sehingga orang suami belajar tentang pernikahan dari majalah, bukan dari Alkitab. Ya itu kacaunya akhirnya, dari sinetron. Ya inilah penting sekali ketika kamu muda, kamu belajar tentang ini. Persatuan jasmani itu hanya terjadi dalam pernikahan, di luar itu tidak. Ketika kalau kita melakukan itu, akhirnya neraka yang menanti kita. Kalau kita ada bertobat, neraka itu ada loh, jangan dikira tidak ada. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 5. Galatia pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-19 sampai 21. Galatia 5 ayat ke-19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, sihir, perseteruan, ya, perselisihan,
iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, ngerti kan? Sudah ke gereja, melayani di gereja, ini itu, setelah mau pulang ditolak oleh Tuhan karena hidupnya tidak sesuai dengan firman-Nya. Percabulan, kecemaran itu tadi. Kalau bahasa Inggris itu ada adultery, itulah zina. Zina itu apa? Zina itu melakukan hubungan fisik di mana salah satunya atau dua-duanya sudah menikah. Zina itu dilakukan oleh dua orang, laki-laki dan perempuan. Salah satunya atau dua-duanya punya istri. Itu zina. Percabulan atau fornication, tindakan sama yang dilakukan oleh suka sama suka dari orang yang dua-duanya sama-sama belum menikah. Itu percabulan. Persundalan itu tujuan ekonomi, minta bayaran. Tapi ini semua sebenarnya dosanya membuat kita tidak akan masuk dalam kerajaan Allah dan Kristus. Makanya kita harus hati-hati dalam mengendalikan nafsu kita. Kalau muda belum kuat apa ya nikah saja daripada dosa. Ya. Jangan lakukan hubungan itu di luar konteks pernikahan. Sebab itu akhirnya merusak gambar Tritunggal yang ada di dalam hubungan pernikahan. Jelas ya? Nah, tadi saya katakan bahwa laki-laki itu memang menjadi pemimpin dalam keluarganya. Tapi pemimpin bukan pemimpin duniawi yang melakukan kepemimpinannya dengan sikap diktator dan egoisme. Dia menjadi pemimpin dengan Kristus sebagai modelnya. Ini. Dia menjadi pemimpin keluarga dengan Kristus sebagai modelnya. Coba kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat 22. Efesus pasal 5 ayat 22. ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada... Stop. Banyak laki-laki yang nutup itu. Hai istri, tunduk pada istrimu, pada suami. Lola enak. Suaminya bisa berbuat sewenang-wenang terhadap istrinya. Kalau hanya itu yang dikutip. Oke, suami yang mana yang berhak ditunduki seperti ini? Ini tunduk mutlak ini. Betul lagi. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah ini apa tidak mutlak? Tunduk pada suami seperti tunduk kepada Tuhan. Yang ditunduki suami yang gimana? Kalau suaminya tidak bersifat seperti Tuhan, ya bukan suami itu yang dimaksud. Ya gimana? Suami yang bagaimana? Teruskan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala kita. Nah, ternyata suami itu kepala istri dengan modelnya adalah Kristus. Bukan kepala, hanya kepala, bukan. Kepala istri dengan modelnya adalah Kristus. Karena suami adalah kepala istri, seperti Kristus adalah apa? Kepala jemaat. Nah, mari kita lihat bagaimana Kristus mengkepalai jemaatnya itu. Itulah yang menjadi model bagaimana suami mengepalai istrinya. Jelas ya?
Modelnya adalah bagaimana Kristus mengepalai jemaat, mengepalai gereja. Model itu yang harus dilakukan ketika suami harus mengepalai istrinya dan ingin ditunduki istrinya dengan ketundukan seperti kepada Tuhan. Kita baca. Teruskan. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Terus. Hai suami, kasihilah istrimu. Nah itu. Hai suami, kasihilah istrimu. Jadi suami yang boleh ditunduki istri seperti itu adalah suami yang mengasihi istrinya. Terus kan? Sebagaimana Kristus telah mengasihi. Nah, jadi suami yang mau ingin ditunduki istri seperti itu harus menjadi suami yang seperti Kristus yang mengasihi jemaatnya. Jadi tugas kalian kalau kalian ingin menjadi kepala rumah tangga, kepala dari istri, kekepalaan kalian ini harus Kristus sebagai modelnya. Nah, gimana Kristus mengasihi jemaat itu? Menyerahkan tubuhnya, total rela mati untuk keluarganya. Tidak pernah menyakiti keluarganya. Karena dia mati. Kristus pernah menyakiti kita enggak? Enggak. Kalau Kristus tidak menyakiti kita, maka suami juga tidak boleh menyakiti keluarganya, menyakiti istri. Bahkan dikatakan dalam Kolose, ya, kita baca di Kolose. Kolose pasal yang Jadi sebelum kalian nikah, kalian tahu apa yang diharapkan dalam pernikahan ya nanti ya. Jadilah suami yang baik ya. Kolose 4 ya. Kolose 4 ayatnya ayat 3 ayat 19. 3:19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Itu dia. Berlaku kasar saja tidak boleh. Apalagi menyakiti. Kalau sampai ada suami menyakiti istrinya, sebaiknya bertobat sebelum murka Tuhan turun. Sebaiknya cara hidupnya diubah. Sebab suami diserahkan oleh Tuhan menjadi kepala rumah tangga bukan untuk mengkasari istrinya, tetapi untuk mengasihi dan untuk memberikan hidupnya seperti Kristus memberikan hidupnya bagi gereja. Makanya dikatakan juga dalam 1 Petrus 3. Saya kira ini yang kurang dipersiapkan di dalam anak-anak muda mau menikah ya. Pengajaran Alkitab tentang pernikahan, hubungan suami istri, kedudukan suami istri ini kurang diajarkan sehingga orang tidak ngerti. Lebih ditekankan pada sisi gebiar jasmaninya saja. Bukan tuntutan moral yang harus dilakukan oleh anak muda dan anak muda yang mau menikah ini. Ya. Kita baca 1 Petrus 3. Tukang Kak Tatang kemana kok nggak datang? Kak Tatang? Iya, di belakang. Oh, di belakangnya. Iya. 1 Petrus 3 kita baca. 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Terus kan? Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Ingat ini. Istri itu kaum yang lebih lemah kata Alkitab. Nah, kaum yang lebih lemah jangan dikasari. Katakan, dikatakan yang lain artikan. Dan kita harus hidup dengan
hikmat. Hiduplah bijaksana dengan menganggap kelemahan si istri ini. Ya, gimana? Kalau istri itu bagaimanapun diginikan aja jatuh kan. Iya kan? Makanya ketika jadi suami tadi, jadilah pelindung. Melindungi istrinya. Kalau ada masalah, jangan kekasaran yang dimunculkan. Kalau ada masalah, kebijaksanaan yang dimunculkan. So, kalau dikasari, ya kamu yang menang, kamu yang laki-laki kok. Ya loh. Caranya menyelesaikan masalah bukan dengan itu. Dan masalah kata